Baik, mari kita buka firman Tuhan kita di dalam Matius pasal 24. Matius pasal 24. Matius pasal 24. Ayat yang ke-45 hingga ayat 51. Matius pasal 24 ayat 45 hingga 51. Judulnya perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Kita bergantian membacakannya. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tuanku tidak datang-datang. Lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Ya, sampai situ. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, konteks ini, firman Tuhan ini berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ya. Nah, dalam peristiwa ini Yesus menyisipkan ya sebuah perumpamaan tentang hamba yang baik dan hamba yang jahat. Ya. Nah, saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, hamba yang baik dan jahat ini berbicara bagaimana mereka melaksanakan tugas yang diberikan oleh Tuhan mereka kepada mereka. Ya, yang satu melaksanakannya dan yang lain tidak melaksanakannya. Ya. Jadi saudara-saudara, di tengah-tengah kehadiran Tuhan atau kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, yang perlu diperhatikan dalam kehidupan orang percaya adalah bagaimana kita melaksanakan tugas kita sebagai orang percaya. Karena kita disebut sebagai hamba Allah, saudara-saudara. Dan Allah adalah Tuhan kita. Yesus yang akan datang itu adalah Tuhan kita. Nah, saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat tugas yang harus dilaksanakan oleh kedua hamba ini. Baik hamba yang baik maupun hamba yang jahat ini dalam perumpamaan ini. Tugas apa yang dipercayakan kepada mereka? Dikatakan di ayat yang ke-45, siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makan pada waktunya. Nah, rupanya tugas yang diberikan kepada kedua hamba ini adalah memberi makan kepada orang-orang tuannya. Nah, saudara, rupanya ada orang-orang yang dipercayakan kepada kedua hamba ini untuk diberi makan. Diberi makan pada waktunya, saudara. Nah, rupanya kalau kita melihat pada waktunya, berarti ada waktu dalam pemberian makan ini, saudara. Dan kita tahu manusia makan setiap hari. Jadi setiap hari. Tugas ini bersifat setiap hari. Rutinitas bagi kedua hamba ini untuk melaksanakannya. Jadi tugas ini bersifat setiap hari. Ya, bersifat rutinitas yang harus
dilakukan oleh kedua hamba ini. Yang kemudian kita melihat juga tugas ini dilaksanakan, mereka ini hanya menjadi penyalur. Ya, kedua hamba ini hanya menjadi penyalur dari makanan yang telah diberikan oleh tuannya. Jadi bukan mereka mereka tanpa modal, tanpa sesuatu yang diberikan oleh tuannya, tetapi mereka hanya menjadi penyalur. Mereka sudah diberikan oleh tuannya dan mereka hanya menyebarkannya, menjalani tugas ini ya untuk memberi makan kepada orang-orang yang ada di bawahannya. Ya. Mungkin begini, misalnya saya ini membeli beras, ya biasa sejak Simo sakit kemarin dulu, saya sekarang yang lebih banyak menjadi tukang beli gitu ya. Jadi saya pergi ke pasar, saya beli beras, saya beli sayur, saya beli ikan, saya beli macam-macam lah yang diperlukan di rumah. Ya, lalu saya bawa pulang. Nah, sampai dibawa pulang ke rumah, simula yang tugas selanjutnya, yaitu mengolahnya, menjadikan dia sebagai makanan dan menyediakannya kepada anak-anak dan juga kepada saya tentunya. Nah, ya kan? Terus saudara, seperti itu. Jadi makanan itu sudah tersedia. Kekuatan untuk memberi makanan itu sudah tersedia. Ya. Jadi modalnya sudah tersedia. Jadi kedua hamba ini bukan mencari modal lagi atau mengadakan modal lagi, tidak. Mereka hanya menjadi penyalur dalam hal ini. Ya. Nah, saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kalau kita melihat hal ini, apa faedahnya atau apa pelajaran rohaninya bagi saya dan saudara-saudara? Pelajaran rohani di sini yang bisa kita dapat adalah Tuhan telah memberi modal kepada kita untuk memberi makan kepada dunia. Amin. Ya mungkin saudara kata, dunia ini banyak banget Pak. Mungkin tidak dunia, bisa saja. Tetapi ada orang-orang yang dipercayakan kepada kita untuk diberi sesuatu. Dan Tuhan telah memberi kepada kita untuk menjadi berkat bagi mereka. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, lebih trennya kadang-kadang kita berkata, kita diberkati untuk menjadi berkat. Gitu. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Ya. Lalu lebih keren lagi, kita telah diberi talenta, diberi karunia, dan karunia itu kita pergunakan lagi untuk memuliakan Tuhan. Karunia itu diberikan kepada kita, talenta itu diberikan kepada kita untuk dipakai untuk sesama kita. Amin. Nah, inilah kira-kira paralel dengan hal ini. Tugas-tugas ini. Ya, tugas-tugas ini. Memberi makan, melaksanakan tugas yang sesuai dengan talenta yang Tuhan telah berikan kepada kita, menjadi berkat bagi dunia ini. Tapi tentu ada spesifik yang Tuhan panggil dalam kehidupan saya dan saudara-saudara untuk kita lakukan sesuatu untuk Dia. Ya, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, dua hamba ini menanggapi tugas ini berbeda. Makanya disebut satu hamba yang baik, satu hamba yang jahat. Jadi kita melihat tanggapan hamba yang baik ini. Rupanya hamba yang baik ini mau
tugas ini. Jadi mereka melaksanakan tugas ini. Hamba yang baik ini melaksanakan tugas ini. Makanya di ayat 24:6 dikatakan, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu. Nah, jadi hamba yang baik ini melaksanakan tugasnya. Ketika tuannya itu datang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala sesuatu segala miliknya. Ya, kapan? Bukan hanya saudara-saudara, ketika tuannya datang, dia melaksanakan tugasnya. Tidak. Tetapi dia sudah jauh-jauh hari ketika tugas itu diberikan, dia melaksanakan tugasnya senantiasa. Karena memberi makan itu setiap hari. Setiap hari memberi makan. Tidak mungkin ketika tuannya datang baru dia laksanakan tugasnya. Ayat ini bicaranya. Jadi dia kontinuitas melaksanakan tugas sampai tuannya itu datang. Jadi bukan tuannya datang baru melaksanakan tugas, bukan. Ya. Kalau saudara-saudara mengkaitkan di dalam kedatangan Tuhan, saudara-saudara, kalau saudara-saudara melihat bagaimana di ayat ke-37 sampai ayat yang ke-44, saudara-saudara akan melihat bahwa orang percaya harus berjaga-jaga dan harus siap sedia. Siap sedia di sini itu berbicara tentang melaksanakan tugas, saudara. Sehingga ketika Tuhan datang, kita siap. Karena saya sudah menyelesaikan tugas saya, atau saya sedang melaksanakan tugas saya. Seperti gitu. Dan kalau saudara-saudara melihat di sini, ya kalau saudara membaca dengan teliti, saudara akan melihat bahwa itu juga bersifat dari sehari demi sehari. Nah, tadi malam saya tanya kepada anak-anak pemuda, kalau Tuhan Yesus datang besok, apakah saudara-saudara siap sudah dipanggil oleh Tuhan? Nah, apakah saudara-saudara sudah siap sedia dipanggil oleh Tuhan? Kalau seandainya besok Tuhan Yesus datang, apakah kita sudah siap? Kembali saya tanya di anak-anak pemuda, jawab semua siap. Walaupun ada yang belum nikah, walaupun ada yang lagi pacaran, siap gitu ya. Nah, tapi jemaat umum malam ini, apakah semua siap? Siap. Kalau Tuhan Yesus datang besok hari, ingat, kedatangan Tuhan memiliki konsekuensi yang pertama adalah penghakiman. Jadi bagi yang tidak percaya Tuhan akan tereliminasi, tidak diangkat ke surga. Karena kedatangan Tuhan itu pertama mengangkat dulu. Bagi yang tidak percaya akan tidak terangkat. Yang kedua, bagi yang separuh-separuh percayanya, yang ragu-ragu, juga tidak terangkat, saudara. Tereliminasi, tidak diangkat. Makanya ada katakan, jika dua orang berjalan, dua orang pergi penggilingan, lalu satu yang diangkat, satu yang tinggal. Jika ada dua yang sedang berjalan, satu diangkat, satu tidak. Nah, ini berbicara tentang bagaimana ada orang yang diangkat, orang yang tidak diangkat. Dan orang yang diangkat adalah orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, baru dia diangkat.
Tetapi yang masih ragu-ragu, ya biasa ragu-ragu itu membuat apa masalah? Biasa ragu-ragu itu banyak dosa biasanya itu, ciri-cirinya. Karena dia ragu-ragu, dosanya bertugung. Kalau orang yang sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, dia akan takut berbuat dosa, saudara. Makanya orang yang gampang-gampang berbuat dosa itu adalah ciri-ciri orang yang ragu-ragu dengan Tuhan Yesus. Ya. Banyak dosa. Gampang aja dia bohong, gampang aja dia mencuri, gampang aja dia bersaksi dusta, gampang aja dia sana sini. Nah, banyak dosanya. Tapi kalau orang yang ragu-ragu, ada rasa takut berbuat dosa, ada keinginan untuk hidup kudus untuk Tuhan, ada rasa menyesal kalau dia berbuat dosa, ada pertobatan di dalam dirinya. Makanya orang yang ragu-ragu itu ya penuh dengan dosa. Saya tidak tahu jika hari ini, malam ini, kalau besok Tuhan Yesus datang, apakah kita semua sudah yakin kita diangkat? Yakin tak? Ada yang yakin? Ada yang tak yakin? Wah, aku masih banyak dosa. Makanya aku tidak yakin aku diangkat. Iya, aku banyak tugas yang belum diselesaikan. Aku tak yakin. Tuhan sudah suruh saya gini, saya tak laksanakan. Ya. Orang yang yakin dengan Tuhan, yang percaya dengan Tuhan sungguh-sungguh, dia akan melaksanakan tugas-tugasnya. Tapi bagi orang yang ragu-ragu, orang yang tidak percaya, dia akan melalaikan tugas-tugas daripada yang diberikan oleh Tuhan kepada dia. Inilah kaitannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hamba yang baik adalah hamba yang menyelesaikan tugasnya dengan baik. Hamba yang siap sedia kapan saja Tuhan datang, dia siap sedia karena dia tahu dia akan diangkat oleh Tuhan. Hamba yang baik adalah hamba yang percaya dan meyakini Tuhan Yesus akan datang. Tetapi bukan hanya Tuhan Yesus akan datang, tetapi dari hari ke hari dia justru mengharapkan Tuhan Yesus datang. Karena dia sudah siap. Karena dia sudah siap. Dia tidak pusing lagi dengan dunia ini. Dia sudah siap dipanggil oleh Tuhan kapanpun. Dia tidak takut kapanpun Tuhan Yesus datang. Makanya di ayat ini, hamba yang baik itu adalah hamba yang sudah siap sedia karena dia melaksanakan tugasnya dari hari ke hari. Dari hari ke hari dia melaksanakan tugasnya dan dia sedang melaksanakan tugasnya. Dia tidak melalaikan tugasnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apakah kita sudah menyelesaikan tugas kita? Atau kita sedang melaksanakan tugas kita? Atau kita melalaikan tugas kita? Sedang melaksanakan tugas berbeda dengan melalaikan tugas. Kalau kita sedang melaksanakan tugas, kita sedang bekerja untuk Tuhan. Tapi kalau kita melalaikan, kita meninggalkan tugas itu. Kita sepelekan dan kita tidak mau buat. Nanti kita lihat hamba yang jahat. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menjadi hamba yang baik, maka ada pahalanya. Apa pahalanya? Di ayat yang ke-46 dikatakan, berbahagialah
Wow, rupanya kebahagiaan hidup kita adalah kita melaksanakan tugas kita. Amin. Kita berhasil melaksanakan tugas kita. Kita termasuk orang yang berbahagia. Memang saya banyak baca buku orang-orang yang berhasil. Orang yang berhasil, mereka dikatakan berbahagia. Mereka puas dengan dirinya. Mengapa mereka puas dengan diri? Karena mereka berhasil melaksanakan tugas-tugas. Berbahagia. Kemudian saudara-saudara, selain berbahagia, selain ada rasa berbahagia, rasa puas dan seterusnya, bagi hamba yang baik ini dikatakan yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang, aku berkata kepadamu sesungguhnya tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Ini berbicara Tuhan memberi jabatan yang bukan baru ya sebenarnya di sini, tapi jabatan yang lebih tinggi. Tadi dia hanya memberi makanan kepada beberapa orang. Sekarang dia menjadi pengawas. Jadi pengawas. Jadi mandor. Lalu dijelaskan lagi segala miliknya. Berarti cakupannya itu lebih luas lagi. Udah jabatannya tinggi, diangkat. Tapi juga cakupannya lebih lagi. Tadi jadi pekerja, memberi makan. Sekarang menjadi pengatur. Pengatur. Menjadi pengawas. Yang mengawasi. Kamu. Menjadi seorang manajer. Yang tadinya dia harus turun tangan sendiri, sekarang dia menjadi seorang pemanage. Jadi ini kesimpulannya adalah dia diangkat lebih tinggi lagi jabatannya dan dia diberkati lebih lagi. Tentu kalau bicara gaji ya lebih tinggi lagi lah. Kalau bicara berkat ya lebih banyak lagi lah. Ya. Makanya biasanya orang percaya itu progresif hidupnya. Kalau dia setia dalam perkara kecil, kita berkata dia akan diberi perkara yang lebih besar. Amin. Kalau dia setia melaksanakan talenta satu, dia akan diberi talenta yang lebih lagi kepada dia. Ini berkat bagi orang yang setia melaksanakan tugasnya sebagai seorang hamba yang baik, maka dia akan lebih lagi, dan lebih lagi. Amin. Beri semangat dulu untuk kita. Tuhan akan pakai kita menjadi lebih dan lebih lagi. Cycle influence kita akan lebih hebat dan lebih hebat lagi. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tapi mari kita lihat hamba yang jahat. Supaya kita ada perbandingan. Yang baik itu bagaimana, yang jahat itu bagaimana. Kalau kita hanya tahu yang baik, yang mana yang jahatnya nggak ngerti. Ya, bagaimana kita bisa katakan baik? Karena ada yang jahat. Gitu. Atau semua jahat, mana yang baik? Bingung juga kita ya. Nah, kadang kita harus ada perbandingan. Mana yang jahat, mana yang baik. Ya, yang jahat kita lihat. Ayat 48. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan dan minum bersama-sama
pemabuk-pemabuk. Mari kita lihat ciri-ciri hamba yang jahat itu. Dari mana dia bisa menjadi jahat? Dan apa yang menyebabkan dia jahat? Rupanya dimulai dari hati. Hati. Dikatakan, akan tetapi apabila hamba itu jahat, dan berkata di dalam hatinya. Jadi kejahatan itu dimulai dari hati. Makanya kita orang Tionghoa biasa orang jahat itu kita sebut apa? Jarang kita memang ada kata fainya. Tapi kita lebih banyak katakan faisima. Dia ini faisima. Faisim itu akan melahirkan fainin, saudara-saudara. Jadi hati yang jahat itu akan melahirkan orang jahat. Karena saudara-saudara, biasanya orang jahat itu sulit kita bilang dia orang jahat. Karena walaupun kadang-kadang kita lihat, kadang-kadang ini baik, akhirnya kok bisa jahat ya? Seperti begitu ya. Ini kelihatannya baik, kok tiba-tiba bisa jahat ya? Sebenarnya hatinya jahat. Dia tuh hanya berpura-pura dalam perbuatan baiknya saja. Tapi kepura-puraan itu lambat laun akan tidak bisa dipungkiri lagi, atau tidak bisa dibohongi lagi. Dia akan meledak seperti bom. Jadi kalau hati jahat, satu kali akan ketahuan, saudara-saudara. Akan meledak itu. Jadi orang jahat, perbuatannya akan jahat kelihatan. Itu dari hati. Jadi makanya hati kita ini penting dijaga. Bagaimana hati kita? Apakah hati kita penuh dari kejahatan? Apakah hati kita ada kejahatan? Ini perlu Roh Kudus di dalam diri kita, mengubah hati kita. Kita perlu Roh Kudus. Kita perlu darah Yesus menyucikan hati kita. Amin. Dengan darah Yesus, hati kita bisa tersuci. Makanya kebaikan orang percaya itu tidak bersifat pura-pura. Kebaikan orang percaya itu dari dalam dulu, bukan dari luar kelihatan, tapi dalam memancar keluar. Kalau dari luar itu bersifat pura-pura saja, padahal hatinya itu jahat. Yang kedua, apa yang menyebabkan hamba ini jahat? Yaitu dari pikirannya. Dari pikirannya. Karena di ayat yang ke-49 dikatakan, akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, dia berkata, lalu tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Ada berkata dalam hati. Lalu ada perkataan, tuanku tidak datang. Berarti selain hatinya jahat, juga pikirannya jahat. Tuanku tidak datang. Ini sangat mengacu kepada pikiran. Pikirannya jahat. Hati naik ke atas jadi jahat. Kejahatan hati naik kepada pikiran. Akhirnya
jadilah hamba yang jahat. Jadi saudara-saudara, bagaimana dengan pikiran kita hari-hari ini? Apakah pikiran dipenuhi dengan kejahatan? Makanya itu Daud berkata, segala firman-Mu telah kutaruh di dalam hatiku. Jadi hati ini penting bagi Daud. Tapi ketika Rasul Paulus berkata di dalam Roma pasal 12 itu, berubahlah di dalam pembaharuan budimu. Lalu di dalam Filipi pasal 4 dijelaskan, pikirkanlah yang kudus, pikirkanlah yang benar, pikirkanlah yang baik, pikirkanlah. Jadi otak ini juga disuruh berpikir yang baik, berpikir yang bagus. Pikiran itu penting. Kalau kita memikirkan hal-hal yang jahat, maka akan menimbulkan hal-hal yang jahat dalam hidup kita. Kalau kita memikirkan hal-hal yang baik, maka akan memikirkan hal-hal yang baik dan akan menimbulkan yang baik. Jadi otak ini harus diisi dengan apa? Dengan firman Tuhan. Otak ini harus diisi dengan firman Tuhan. Saya yakin sekali, kalau saudara-saudara sebagai orang percaya tidak pernah dengar firman Tuhan dan tidak menaruh firman Tuhan itu di pikiran, dan juga tidak pernah baca firman Tuhan dan tidak menaruh itu firman Tuhan dalam pikiran, satu kali saudara-saudara akan menjadi seorang yang jahat. Mungkin belum, tetapi satu kali engkau akan menjadi seorang yang jahat. Karena hati dan pikiran dipenuhi dengan hal-hal yang jahat, maka akan mendatangkan hal-hal yang jahat. Pikirkanlah yang baik. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, mungkin kita berkata, hamba yang jahat ini, ya tidak apa-apa, terserah. Hamba yang jahat ini akhirnya tidak melakukan tugas. Tidak melakukan tugas. Karena hatinya sudah jahat, pikirannya sudah jahat, dan akhirnya melahirkan pikiran egoistis dalam diri dia. Kejahatan di dalam diri dia. Yaitu dia berpikir, Tuhan itu tidak datang-datang. Mengapa saya harus melaksanakan tugas saya? Tuhan kan tidak datang-datang. Ya saya berfoya-foya saja. Saya tidak melaksanakan tugas saya pun nggak apa-apa. Tuhan tidak datang-datang. Nah, makanya saudara, kita sebagai orang Kristen, kita harus selalu mempunyai iman, mempunyai pengharapan bahwa Yesus akan datang. Dan pasti akan datang. Dan kita harus mengimaninya dari hari ke hari. Besok Yesus datang. Besok Yesus datang. Besok Yesus datang. Kalau mungkin besok tidak datang, besok akan datang. Besok akan datang. Jika kita mempunyai iman seperti itu, kita akan tidak berbuat dosa. Amin. Kita akan berusaha menyenangkan hati Tuhan. Tapi jika kita berpikir, Yesus datang pun mungkin nanti hari kiamat itu, dan hari kiamat itu mungkin nanti tidak tahu tahun berapa, apa berapa, tidak tahu. Kita akan seenak perut hidup di dunia ini, dan tugas-tugas kita mungkin kita akan lalaikan untuk kita lakukan. Tapi kalau kita yakin Yesus akan datang, maka kita akan
melaksanakan tugas kita, dan kita akan tidak menjadi hamba yang jahat. Selain dia memikirkan itu sehingga membuat dia jahat, dia mulai memukul hamba-hamba yang lain. Mengapa dia memukul hamba-hamba yang lain? Mungkin ini hamba-hamba lain ini adalah bukan orang-orang yang dipercayakan itu, tetapi mungkin juga petugas-petugas yang lain yang dipercayakan itu. Karena kita tahu juga tadi ada hamba yang baik, ada hamba yang jahat. Berarti hamba ini bisa saja lebih daripada itu. Dan dia memukul. Mungkin ini diakibatkan apa? Diakibatkan dia ingin menjadi raja di tengah-tengah hamba itu, atau mengetuai hamba-hamba itu, ya. Dan mungkin dia iri. Mungkin itu adalah apa istilahnya, persaingan, ya persaingan. Makanya kadang-kadang persaingan itu sangat mengerikan, menakutkan, ya kan? Bersaing itu bisa membuat sesuatu yang bahaya. Satu serang pakai bom ini, satu serang pakai bom ini. Udah mau kalah lagi, saing. Nanti satu diejek gini, satu diejek gini. Saling bersaing, saling diejek. Satu ini sudah beli mobil ini, yang satu pun tidak mau kalah, saya mau beli mobil ini. Walaupun caranya salah pun tidak pusing lagi, karena persaingan, ya kan? Persaingan. Makanya kadang-kadang ada yang gara-gara seorang cewek ya, lalu berkelahi cowok itu, ya kan? Kita lihat di film-film itu kan, sampai berkelahi kan? Karena persaingan bisa saling membunuh, saling mencelakakan, saling menghancurkan. Nah, sama di sini. Mungkin saja ini gara-gara persaingan, sehingga hamba yang jahat ini membunuh yang lain, memukul yang lain. Ya. Nah, kemudian juga mengapa dia jadi jahat? Dia makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Apa artinya? Saya singkat saja. Artinya adalah dia terpengaruh. Pemabuk-pemabuk ini bisa mempunyai pengertian bahwa orang-orang jahat. Ya, kita sering mengalegorikan itu jahat, penjahat. Orang ini makan, minum sama pemabuk-pemabuk. Kemungkinan dia ikut mabuk. Jadi dia itu bukan hanya berteman, bersahabat dengan pemabuk, tapi dia ikut apa yang dilakukan oleh pemabuk itu. Gitu. Nah, kita sebagai orang Kristen boleh berteman dengan siapa saja, bersahabat dengan siapa saja, tapi kita tidak boleh melakukan apa yang dilakukan oleh semua orang. Kalau apa yang dilakukan itu tidak baik, kita jangan ikut. Gitu. Kita jangan ikut. Walaupun itu siapa aja, kita nggak boleh ikut. Ya. Tapi kan kita manusia ini suka ikut kan. Kalau istri tidak ke gereja, suami pun udahlah ikut tidak ke gereja kan. Ya. Suami tak ke gereja, lagi istri bilang, aku tak mau ke gereja lah, gitu kan. Nah, karena suami tak ikut, tak pergi, ya udah saya juga nggak mau pergi gitu. Nah itu ikut-ikut kakak. Nah, suami tak baca Alkitab, kita pun tak baca Alkitab kan. Nah, istri tak baca Alkitab, apalagi kita kan. Gitu. Nah, ini ikut-ikutan gitu. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, penjahat ini atau hamba yang jahat ini ikut-ikutan melakukan hal-hal yang jahat. Nah, dia bersekutu dengan hal-hal yang jahat. Akhirnya dia menjadi seorang yang jahat. Nah, saudara-saudara, setelah menjadi jahat, mungkin kita berkata, ya nggak apa-apa, Pak. Dia kan nggak melaksanakan tugas, itu hak dia, itu kebebasan dia. Tidak. Tuhan akan meminta pertanggungjawaban. Tuhan meminta pertanggungjawaban, dan Tuhan akan menghakimi bagi yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.
Makanya dikatakan di ayat yang ke-50 sampai 51, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahui, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. Saya tidak terlalu menafsirkan menjelaskan lebih dalam ini, tapi saya hanya memberitahukan bahwa akan ada penghukuman bagi yang tidak melaksanakan tugasnya. Sebagai penerapan bagi kita, Tuhan telah memberikan mungkin uang bagi kita. Mungkin kita berkata, itu kan uang saya, Pak. Memang secara kasar, secara kelihatannya oke. Tetapi di dalam kebenaran Tuhan itu pemberian dari Tuhan. Engkau harus mempergunakan keuanganmu dengan baik dan benar. Tuhan sudah memberikan saya keahlian. Tuhan sudah memberikan saya talenta-talenta. Saya juga harus menggunakan talenta-talenta yang saya miliki. Hidup yang Tuhan telah berikan kepada saya juga harus saya pergunakan untuk Tuhan dengan sebaik-baiknya. Itu kan hidup saya, Pak. Itu hak saya, Pak. Saya mau melayani boleh, enggak melayani juga boleh. Hamba yang jahat ini juga bisa berkata seperti itu. Saya mau melaksanakan tugas boleh, enggak melaksanakan tugas juga boleh. Itu hak saya. Tapi ingat, segala sesuatu yang kita miliki, apapun itu namanya, baik itu harta, baik itu waktu, baik itu talenta, baik itu kemampuan, baik itu kesehatan, apapun namanya dalam hidup kita, ini semua adalah pemberian Tuhan. Dan Tuhan akan minta pertanggungjawaban kita. Apakah kita menggunakannya itu untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan? Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Kita